kita login. Kemudian yang pertama kita isi dulu tujuan pembelajaran. Ya, kita pilih tambah. Kalau belum ada, kita pilih tambah tujuan pembelajaran. Kita cek dulu tujuan pembelajaran sudah ada belum. Ya, masih kosong. Ya, karena masih kosong kita tambah baru 5 mapel. Kemudian berapa tujuan pembelajaran yang mau kita tambahkan. Misalnya di sini saya mau tambahkan 3. Kemudian klik proses, kita pilih tingkat berapa, semester, ini misalnya tujuan yang pertama. Ini tidak boleh lebih dari 100 karakter ya untuk tujuan pembelajaran. Baik, jika sudah, klik simpan data, sudah berhasil disimpan. Kita cek lagi tujuan pembelajarannya sudah masuk belum. Ya, ini sudah ada dan aktif ya. Jika sudah tujuan pembelajaran sudah kita buat, kemudian kita masuk ke nilai raport. Untuk menginput nilai ada 2. Yang pertama kita input secara manual, input nilai raport, kita pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian semester. Nah, di sini kita tinggal memilih ya, kita berikan nilainya, misalnya 85, kemudian tujuan mana yang dia tercapai dan mana yang perlu ditingkatkan ya. Kita pilih satu-satu, kita lengkapi, kemudian kalau kita sudah selesai kita simpan. Sudah lengkapi semua, kita simpan. Ini sudah kita centang semua, kita simpan. Kemudian kita bisa lihat di edit deskripsi ya. Nah, ini yang lain masih kosong karena tadi memang saya belum isi. Nah, ini cara yang pertama ya. Atau kita mau diisi di sini juga bisa ya. Ini kita copy paste, misalnya sama ya deskripsinya. Ini misalnya dia tercapai semuanya. Potensi atau tujuan pembelajaran tercapai semua. Ya, kalau udah kita klik simpan. Oke, cara yang pertama ya. Ini ada yang masih saya sisakan, nanti saya isi dengan cara yang kedua, menu import ya. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan import nilai. Sama, kita pilih kelas, kita pilih informatika semester, kemudian kita download format importnya. Kita klik enable editing, kemudian nama ini kita cocokkan dulu dengan format nilai kita ya, apakah sudah sama atau belum urutan namanya. Kita cocokkan ya, yang sudah sama. Nah, kalau sudah sama kita bisa langsung copy paste ini nilai rapotnya, Ctrl C, kita copy paste di sini. Untuk deskripsi kita bisa buat manual, kita ketik atau kita copy dari contoh tadi ya. Atau di sini saya sudah buatkan file Excel untuk memudahkan kita untuk membuat deskripsi ya dari nilai yang sudah didapat siswa. Ini jadi bentuk filenya seperti ini. Di tujuan pembelajaran kita ketikkan tujuan pembelajaran. Kalau ada 4 yang 4 ini saya maksimal saya bikin untuk 5. Kalau ada 3 tinggal 3, kalau ada 2 tujuan pembelajaran 2. Dan juga di sini diisi ya, kalau tujuan pembelajaran 3 berarti nilai minimum yang harus dicapai juga 3 ya, kalau 4 kalau 5. Nah, sini saya contohkan untuk 5 ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya, saya copy paste di sini, paste value ya. Ada 5, kemudian ini nilai siswa tiap TP ya, ada 5. Ini saya level saya contoh ada 5 untuk lingkup materi ini, 5 lingkup materi.
Ini nilainya saya copy paste di sini di file proses deskripsi. Ini nama siswa boleh dirubah boleh tidak ya, sampai 28 siswa. Ini proses deskripsinya, ini harus diisi ya, nilai minimumnya berapa, misalnya 70, 75, yang materi ketiga 70, ini mungkin 75 ya, tergantung guru masing-masing. Ini mungkin harus misalnya 60 dia sudah terpenuhi atau 80. Nah ini kalau sudah, ini kita copy ke file yang kita import tadi, ini 28 ya. Kemudian kita copy ke sini, ini kita paste ya. Ini deskripsinya sudah sesuai dengan nilai yang didapat siswa ya. Mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah mencapai. Nah jika perlu diedit silahkan diedit seperlunya, kalau tidak ada yang diedit tinggal disimpan save as. Misalnya nilai tik, nilai rapot tik, kelas 10. Udah, kalau udah file ini kita import ke sini, pilih file ini tadi, kemudian import nilai ya. Data nilai sudah sukses diimport, kita cek status penilaian ya 28 berarti sudah selesai sampai sini. Kalau kita mau edit di nilai rapot, input nilai rapot, kita pilih kelas ya. Ini tidak terchecklist karena kita sudah melakukan deskripsi manual. Kalau ini kita checklist lagi, nanti deskripsi manual kita kalau kita simpan akan hilang ya. Ini kalau kita checklist harus kita checklist semua sampai bawah ya, kalau kita mau pakai cara checklist. Ini kalau kita cek di sini deskripsinya sudah ada ya. Ini deskripsi yang kita buat secara manual. Ini kalau kita sudah buat deskripsi manual, jangan kita checklist lagi deskripsi yang otomatis ya. Kalau kita checklist deskripsi otomatis, ini misalnya saya coba ya, saya keluar dari sini, ini saya coba saya deskripsi otomatis ya. Kemudian saya klik simpan, maka kalau kita lihat cek penilaian, status penilaian, deskripsinya hanya satu data ya, bisa kita import ulang ya. Kalau kita tidak mau deskripsi satu-satu, kita bisa import ulang saja di nilai rapor, import nilai, kita pilih file tadi ya, sukses. Kita cek penilaian, status penilaian sudah 28. Nah, sampai sini kalau sudah keempat kelas ini terisi, pekerjaan untuk guru menilai ini sudah selesai ya, tidak perlu dikirim nilainya seperti rapot yang lama.